Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen di jurusan Pendidikan Fisika FKIP Universitas Siliwangi. Saya menempuh mata kuliah fisika sekolah. Apa itu materi fisika sekolah? Selengkapnya lihat tayangan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengetahui mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari materi tersebut. Yang pertama yaitu adanya momentum sudut. Apa sih momentum sudut? Nah, momentum sudut yaitu momentum gaya adalah salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Misalnya, anak yang bermain jungkat-jungkit. Mungkin ada anak-anak kecil yang hobinya memang main jungkat-jungkit gitu ya, kayak di tempat-tempat permain anak ataupun kayak di sekolah-sekolah TK seperti itu ya. Nah, coba kalau kalian perhatikan mengenai jungkat-jungkit, yaitu dengan titik acuan adalah poros jungkat-jungkit. Nah, momen gaya merupakan besaran vektor. Momen gaya juga adalah hasil kali gaya dengan jarak terpendek arah garis kerja terhadap titik tumpu. Momen gaya juga sering disebut dengan momen putar atau torsi, diberikan lambang yang dibaca tau. Nah, di sini juga ada rumusnya, yaitu tau sama dengan R kali F. Dapat dipahami? Mungkin selanjutnya ada mengenai momen inersia. Nah, momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, momen inersia juga menyatakan bagaimana sih rasa benda yang berotasi didistribusikan di sekitaran sumbu rotasinya. Mungkin kalian juga sudah nggak asing ya mengenai momen inersia tersebut. Nah, ada juga nih, apabila sistem yang berotasi adalah sebuah partikel bermasa M yang berada pada jarak R dari sumbu rotasi. Nah, maka momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari sumbu rotasi secara matematis dirumuskan menjadi. Jadi rumus dari momen inersia yaitu momen inersia sama dengan massa dikali dengan jarak partikel dari sumbu putar. Nah, selanjutnya ada juga nih gambar yang tertera di sini ya. Mungkin boleh kalian pahami mengenai gambar tersebut yang bersangkutan dengan momen inersia tersebut. Ada juga nih hubungan antara gaya dan momen inersia. Kalian tahu nggak hubungan gaya dengan momen inersia itu apa sih? Nah, hubungan gaya torsi dengan momen inersia adalah sebanding. Begitu pula dengan percepatan sudutnya. Semakin besar momen inersia, semakin besar torsinya. Hal ini dibuktikan dengan persamaan tau sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Nah, ada juga nih analogi, translasi, dan rotasi yang dapat kalian pahami dari gambar tersebut. Oke? Nah, bisa kalian baca dan simak mengenai analogi, translasi, dan rotasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada titik berat. Kalian tahu nggak mengenai titik berat? Mungkin sebelumnya ada yang sudah belajar nih mengenai titik berat. Di sini juga saya akan menyampaikan mengenai titik berat, yaitu setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat. Nah, berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi yang berarah vertikal ke bawah dari semua partikel. Resultan ini bekerja melalui satu titik tunggal, yaitu yang disebut dengan, coba, dengan titik apa? Ya, betul, dengan titik berat atau pusat gravitasi. Nah, untuk menentukan titik berat benda, untuk benda-benda homogen yang memiliki bentuk teratur sehingga memiliki garis atau bidang simetris, maka titik berat benda terletak pada garis atau bidang simetris tersebut. Nah, ada juga nih mengenai momentum sudut. Adakah kalian yang udah tahu mengenai momentum sudut? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum sudut. Nah, momentum sudut seperti pada gambar tersebut, yaitu dalam gerak rotasi, besaran analog dengan momentum linear adalah momentum sudut. Jadi, untuk benda yang berotasi di sekitar sumbu yang tetap, besarnya momentum sudut dinyatakan dengan momentum sudut dikali momentum inersia dikali dengan kecepatan sudut. Selanjutnya, penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, pada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, banyak sekali contohnya.
Salah satunya yaitu pada ayunan yang sering digunakan pada anak. Kesetimbangan merupakan keadaan sistem atau benda, tidak ada gaya torsi bekerja atau resultannya nol. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi, dan benda dalam keadaan diam. Contoh lain penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak kipas angin, penari balet, jembatan, dan ayunan. Selain itu, ada pula penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar dalam agama. Penerapan pada agama yaitu terjadinya siang dan malam karena rotasi bumi, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Selain itu, penerapan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada kehidupan beragama adalah saat kita melakukan tawaf, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia untuk manusia, dan demikian pula bulan haram, hadnya Qala'id. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.